Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah graf dan otomata. Kali ini kita akan membahas tentang penghilangan rekursif kiri di materi yang ke-11 ini. Oke. Kita lihat apa itu sebenarnya rekursif kiri. Rekursif kiri itu adalah sebuah aturan produksi di mana ruas kanan ini memuat simbol variabel pada ruas kiri. Nah, kalau pada aturan produksi seperti ini biasanya disimbolkan dalam sebuah variabel diturunkan jadi beta A, di mana beta itu adalah kumpulan simbol variabel dan terminal. Kalau ini disebutnya sebagai ruas kanan. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh aturan produksi yang ruas rekursif kanan, yaitu ruas sebelah kanan itu berisi variabel yang akan diturunkan. Sebelah kanan ya, di ruas kanan, kemudian di paling kanan, hasil penurunan ini, variabel yang akan diturunkan muncul di sebelah kanan. Itu namanya rekursif kanan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, yaitu A diturunkan jadi sebuah variabel, variabel yang diturunkan itu sama dengan variabel yang akan diturunkan, ruas kiri dan ruas kanan yang diturunkan dan hasil penurunannya punya simbol yang sama. Itu rekursif. Rekursif itu artinya menurunkan dirinya sendiri. Kemudian diikuti dengan hasil penurunan lainnya. Kalau bentuk seperti ini disebut sebagai rekursif kiri. Contohnya ini. S diturunkan jadi S juga, kemudian baru diikuti simbol-simbol yang lain, baik itu simbol terminal maupun simbol variabel ataupun gabungan dari simbol terminal dan variabel. S diturunkan jadi S. Jadi dia menurunkan variabel itu sendiri, variabel yang sama. Ini juga B diturunkan jadi BAD. B diturunkan jadi B. B-nya terletak di paling kiri dari hasil penurunan. Itu namanya rekursif kiri. Ini juga S. S-nya terletak paling kiri dari hasil penurunan. S diturunkan S, di mana S-nya paling kiri. Itulah yang dinamakan dengan rekursif kiri. Sebuah produksi yang rekursif kanan itu menyebabkan pohon penurunan nanti ketika dibuat pohon penurunan itu akan tumbuh ke kanan. Jadi dia akan menyebarnya ke kanan. Tetapi sebaliknya, jika aturan produksi yang rekursif kiri itu akan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Contoh ini adalah sebuah pohon penurunan yang rekursif kiri. Ini A, terus gitu. Nah, aturan produksi yang rekursif kiri itu seringkali tidak diinginkan. Kenapa? Karena nanti lebih sulit untuk memperkirakan hasil penurunannya. Karena bisa mengakibatkan loop perulangan-perulangan yang nanti kita akan menyulitkan di dalam proses penurunannya. Maka seringkali aturan produksi yang rekursif kiri itu dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan produksi yang rekursif kiri, aturan-aturan produksi yang rekursif kiri, itu dengan rumus, sangat mudah. Jadi tidak terlalu banyak logika yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Jadi, jika misalnya ada sebuah aturan produksi yang rekursif kiri, ini misalnya A diturunkan jadi A, kemudian diikuti oleh produksi yang lain, ini seperti ini. Sedangkan aturan produksi yang tidak rekursif kiri, itu
paling kiri bukan penurunan dari A. Maksudnya A tidak diturunkan jadi A, tetapi simbol variabel ataupun terminal yang lain. Nah, dari sini kita akan menggunakan alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya. Sedangkan yang tidak rekursif kiri, kita akan ambil sebagai beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya. Nah, nanti cara penggantiannya itu adalah dengan menggunakan rumus. Ada 3 aturan produksi baru yang merupakan hasil dari penggantian produksi yang rekursif kiri. Misalnya ini A, katakanlah A, ini, maka dari sini kita ambil A diturunkan jadi apa? Jadi beta 1 ini yang tidak rekursif kiri, beta 1 Z. Nah, atau jika masih ada, ya beta 2Z. Jika masih ada, beta 3Z sampai beta MZ. Sampai akhir. Kemudian, aturan produksi yang kedua adalah menurunkan dari Z ini. Z itu diturunkan jadi alfa 1. Jadi, simbol variabel ataupun terminal yang ada di belakang A ini. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya. Kita ambil ini. Kemudian, aturan produksi yang ketiga, itu hasilnya adalah alfa 1Z sama dengan ini tadi, cuma ditambahi Z. Itu. Jadi, ada 3 baris sebagai penggantinya. Ditambah dengan aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Nah, ini hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Contoh misalnya ini. Misalnya kita hanya punya satu simbol variabel S diturunkan seperti ini. S, A, B. Ini rekursif kiri. Kenapa? S diturunkan jadi S, di mana S itu berada di paling kiri dari hasil penurunannya. Apakah ini rekursif kiri? Tidak. Walaupun ini rekursif ya, tapi bukan rekursif kiri. Karena tidak berada di paling kiri. Paling kirinya adalah A. Apakah ini rekursif kiri? Ya, karena S-nya, hasil penurunan S jadi S juga, itu ada di paling kiri hasil penurunan. DDFF itu bukan rekursif kiri karena bahkan dia tidak punya simbol variabel S. Maka kita lakukan pemisahan dulu untuk langkah pertamanya, yaitu aturan produksi yang rekursif kiri, yaitu S variabel S terminal AB atau variabel S terminal BD. Maka dari sini kita ambil yang ikutan dari S ini. AB itu menjadi alfa 1, BD menjadi alfa 2. Nah, kemudian aturan produksi yang tidak rekursif kiri yaitu ASC, DD, FF, maka ini menjadi beta 1, beta 2, beta 3. Jadi, simbol ruas kiri S, beta 1 itu ASC, beta 2 DD, beta 3 FF. Nah, sekarang kita lakukan penggantian untuk simbol yang ini, rekursif kiri. S diturunkan jadi SAB atau SBD digantikan oleh ini beta 1 tadi ya rumusnya ya. Rumusnya tadi beta 1Z, beta 2Z. Ini beta 1 apa? ASC Z1 katakanlah. Kebetulan memang hanya 1. Kemudian beta 2-nya apa? DD Z1. Kemudian beta 3-nya FFZ1.
Nah, Z1 itu diturunkan jadi tadi rumusnya yang kedua alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan seterusnya. Maka kita cari alfa 1 tadi apa? Alfa 1 adalah AB, alfa 2 adalah BD. Kasih tanda atau ya. Kemudian Z1 juga diturunkan jadi rumusnya tadi alfa 1 Z1, alfa 2 Z, kalau Z-nya Z1 ikuti saja, alfa 1 Z pokoknya, dan alfa 2 Z dan seterusnya. Sehingga alfa 1 adalah AB, Z-nya Z1, alfa 2 adalah BD, Z-nya Z1. Nah, kita sudah mengganti aturan produksi yang rekursif kiri. Maka untuk hasil akhirnya adalah penggabungan dari aturan produksi yang tidak rekursif kiri tadi digabung dengan hasil penggantiannya. Hasil dari 3 baris rumus ini. Itu ya. Semudah itu. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Kalau tadi S itu adalah satu-satunya simbol variabel yang muncul, ini ya, dari contoh yang pertama, maka kita akan mencoba untuk menggunakan dua variabel, yaitu S dan A. Pendek-pendek sih. S punya satu aturan produksi yang rekursif kiri, satu. A-nya juga punya satu. S-nya 2. SAB sama SB. A-nya cuma 1. Maka langkah pertama tadi adalah pisahkan dulu aturan produksi yang rekursif kiri. Rekursif kiri mana? S ini diturunkan jadi SAB atau SB. Sedangkan A yang rekursif kiri adalah variabel A, terminal A. Nah, nanti kita hitung satu-satu. Untuk S, alfanya, alfa 1 adalah ini AB, dan alfa 2 adalah B. Sedangkan untuk A, variabel A, maka alfa 1-nya adalah A. Nah, kemudian aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Kalau tadi kita memisahkan aturan produksi yang rekursif kiri, sekarang kita lihat aturan produksi yang tidak rekursif kiri, yaitu CA, kemudian A diturunkan jadi terminal A atau terminal BD. Ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan untuk S, betanya adalah CA. Untuk A, beta 1 adalah A, beta 2 adalah BD. Jadi alfa itu untuk yang simbol rekursif, sedangkan beta untuk yang simbol tidak rekursif. Nah, untuk masalah penggantiannya, kita gantikan dulu yang A, yang S. Baru nanti kita yang A. Yang rekursif kiri apa? Rekursif kiri adalah ini. S diturunkan jadi SAB atau SB. S diturunkan dari SAB atau SB digantikan oleh S beta. Rumusnya adalah beta Z1. Kita pakai Z1 karena Z2-nya nanti untuk A. Beta. Beta Z1. S betanya mana? CA. Kemudian Z1 diturunkan jadi alfa untuk S ya. Alfa 1, alfa 2. Alfa 1-nya AB, alfa 2-nya B. Kemudian Z1 diturunkan jadi alfa Z1, alfa 1 Z1, alfa 2 Z1. Alfa 1 dan alfa 2. AB dan B, tapi dengan Z1. Nah, ini untuk menggantikan S. Bagaimana untuk menggantikan yang A? Nah, untuk yang menggantikan A, sama saja. A diturunkan jadi beta 1 Z2, karena Z1-nya sudah dipakai. Beta 1
beta 2. A, beta 1-nya A, Z2, beta 2-nya adalah BD, Z2. Di mana Z2 diturunkan jadi alfa untuk A adalah A, terminal A ya, ini. Kemudian Z2 diturunkan jadi alfa 1-nya A, Z2. Hanya ada alfa 1 untuk variabel A. Ini ya, untuk variabel A hanya ada alfa 1. Sehingga nanti kita akan menggabungkan dua penggantian ini, yaitu untuk variabel S dan variabel A. Untuk variabel S, ini ya, baris ketiga, 4, 5. Sedangkan untuk variabel A, baris 5, 6, 7. Sorry. Untuk S diturunkan variabel S diturunkan jadi baris ketiga 4, 5, untuk A 6, 7, 8. Digabung dengan S yang tidak rekursif kiri dan A yang tidak rekursif kiri. Nah, sehingga hasilnya totalnya ini. Jadi sangat mudah karena kita menggunakan rumus. Nah, misalnya contoh lain. Sekarang kita lihat contoh lain ini. Yang rekursif kiri cuma satu, S, sama A juga punya rekursif kiri cuma satu. Maka yang rekursif kiri S itu diturunkan jadi SA, A diturunkan jadi AB. Maka dari sini kita bisa menemukan untuk variabel S, alfa 1-nya adalah A, untuk variabel A, alfa 1-nya adalah B. Sedangkan aturan produksi yang tidak rekursif kiri, sisanya S diturunkan jadi A, AC, C sama MT, sedangkan A diturunkan jadi BA. Sehingga kita punya variabel S ini, beta 1 adalah AAC, beta 2 adalah C, beta 3 adalah MT. Sedangkan untuk variabel A, beta 1-nya adalah BA. Nah, kemudian kita lakukan penggantian untuk yang rekursif kiri. Rumusnya adalah S diturunkan jadi beta 1, beta 2, kemudian beta 3. Nah, beta 1-nya AAC, beta 2-nya C, beta 3-nya MT. Kita bisa hilangkan MT, langsung Z1. Kemudian Z1 diturunkan jadi alfa. Alfanya apa? Cuma ada A. Kemudian Z1 diturunkan jadi alfa 1 Z1. Kita ambil yang S ya, karena kita sedang menggantikan S. Alfa 1 yaitu A diikuti dengan Z1. Sedangkan untuk variabel A digantikan oleh A beta 1. Beta 1-nya apa? BA. Z2 diikuti Z2. Rumusnya ya. Kemudian Z2 diturunkan jadi apa? Alfa 1. Alfa 1-nya apa untuk A? Terminal B. Begitu juga untuk Z2 diturunkan jadi terminal B Z2. Kenapa terminal B? Karena terminal B itu adalah alfa untuk variabel A. Nah, sehingga kita sudah menggantikan semua rekursif kiri untuk variabel S maupun variabel A. Sekarang kita tinggal gabungkan, yaitu variabel S yang tidak rekursif kiri, ini. Kemudian A yang tidak rekursif kiri, juga.
Mana ini? Karena ini di cara misahnya bukan berdasarkan kumpulan tadi ya, tetapi berdasarkan variabelnya. Oke lah. S yang tidak rekursif kiri, kemudian S yang rekursif kiri, terus A yang rekursif kiri, dan A yang ini tidak rekursif kiri, kemudian A yang rekursif kiri, diikuti dengan Z1 maupun Z2. Ini hanya masalah penulisan saja ya, urutannya. Kalau tadi kita menggabungkan antara S yang tidak rekursif kiri, kemudian A yang tidak rekursif kiri, baru diikuti penggantian S dan A. Tapi kalau ini penulisannya digabung ya, S dulu, A dulu, baru Z1, Z2. Itu hanya masalah penulisan. Tapi kalaupun nanti Anda menuliskannya seperti yang contoh sebelumnya, yaitu S yang tidak rekursif kiri ditulis dulu, A yang tidak rekursif kiri ditulis dulu, kemudian baru penggantian S dan penggantian A juga nggak masalah. Oke, itu jadi caranya sangat mudah untuk melakukan penghilangan rekursif kiri, gunakanlah rumus penggantian. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk penghilangan rekursif kiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.